Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adeli Ezara. Saya berasal dari Prodi S1 Gizi. Kali ini saya akan presentasi tentang berkaitan penerimaan bahan makanan. Penerimaan bahan makanan adalah suatu kegiatan yang memeriksa, mencatat, serta melaporkan bahan makanan yang diterima sesuai dengan daftar pesanan dan spesifikasi dalam surat kontrak, baik dari segi macam, jumlah, kualitas bahan makanan, serta waktu penerimaan. Penerimaan bahan makanan merupakan kegiatan yang meliputi pencatatan dan pelaporan tentang macam, jenis, jumlah, kualitas, dan kuantitas bahan makanan yang diterima sesuai dengan pesanan, serta spesifikasi yang telah ditetapkan dalam surat kontrak jual beli. Syarat penerimaan bahan makanan antara lain tersedianya rincian pesanan bahan makanan harian berupa macam dan jumlah bahan makanan yang akan diterima, dan tersedia spesifikasi bahan makanan yang telah ditetapkan. Prinsip penerimaan bahan makanan meliputi: satu, jumlah yang diterima harus sesuai dengan jumlah pesanan. Kedua, mutu yang diterima harus sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dalam perjanjian jual beli. Yang ketiga, harga bahan makanan dalam faktur pembelian harus sama dengan harga bahan makanan yang tercantum dalam perjanjian jual beli. 4. Bahan makanan yang harus diterima, kualitas ataupun kuantitas harus sama dengan bahan makanan yang dipesan. Proses penerimaan bahan makanan. Pertama, meliputi kembali daftar pemesanan bahan makanan. Yang kedua, memeriksa spesifikasi bahan makanan. Yang ketiga, memutuskan menerima atau menolak bahan makanan yang datang. Yang keempat, memeriksa kembali daftar bahan penerima bahan makanan. Yang kelima, membuat laporan penerimaan bahan makanan. Yang keenam, menyalurkan bahan makanan ke tempat penyimpanan. Langkah penerima bahan makanan. Pertama, meliputi bahan makanan diperiksa sesuai dengan daftar pesanan dan spesifikasi bahan makanan. Yang kedua, apabila sudah sesuai, bahan makanan basah langsung didistribusikan ke bagian pengolahan makanan kering disimpan di ruang penyimpanan bahan kering. Yang ketiga, bahan makanan yang tidak langsung digunakan saat disimpan di ruang pendinginan, karena jika tidak segera disimpan, maka bahan makanan akan terkontaminasi dengan udara di luar, dapat mempercepat proses pembusukannya. Input dalam penerimaan bahan makanan sebagai berikut. Tim penerimaan bahan makanan, tugas pokok dari unit penerima bahan makanan adalah cek bahan makanan, segera meliputi pemeriksaan faktor permintaan, tanggal penerimaan, jumlah, berat, panjang, kadar keluarsa, dan satuan ukuran. Yang kedua, membentukkan tanda tangan pada bahan makanan yang sudah diperiksa dan tanggal bahan makanan tersebut diterima sehingga memudahkan dalam penerapan sistem FIFO. Yang ketiga, menandakan anggani faktur pembelian bahan makanan sesuai dengan bahan yang akan diterima. Keempat, mengisi formulir penerimaan, membuat laporan penerimaan, dan membuat berita acara penerimaan bahan makanan. Yang kelima, membuat laporan bahan makanan yang dikembalikan karena tidak sesuai spesifikasi. Yang keenam, mengirim bahan makanan yang diterima ke bagian penyimpanan kering dan segar atau basah untuk perlu disimpan ke bagian persimpanan untuk bahan makanan yang langsung akan diolah. 2. Sarana prasarana penerimaan bahan makanan. Syarat ruangan penerimaan bahan makanan dapat dicapai oleh kendaraan pengantar bahan makanan dekat dengan ruangan penyimpanan bahan makanan, serta ruangan yang cukup luas untuk memeriksa bahan makanan yang dilengkapi dengan timbangan, alat pengangkut bahan makanan, meja kerja, dan beberapa peralatan yang menempatkan bahan makanan diterima sesuai kebutuhan. 3. Dokumen penerimaan bahan makanan seperti lembar formulir, lembar formulir memorandum Innovik, lembar formulir daily, yaitu formulir yang dipakai untuk membuat rekap barang-barang yang diterima pada hari itu, dan lembar atas spesifikasi barang. Proses dalam penerimaan bahan makanan meliputi jadwal penerimaan, metode, dan langkah, serta daftar jenis jumlah bahan yang akan diterima di instalasi gizi rumah sakit. Proses penerimaan bahan makanan adalah sebagai berikut. 1. Jadwal penerimaan bahan makanan.
Penerimaan bahan makanan basah dilakukan setiap harinya, dan penerimaan bahan makanan kering dilakukan per minggu, tergantung instansi terkait. 2. Metode langkah penerimaan bahan makanan secara buta. Pada cara ini, petugas akan tidak menerima faktur pemberian dari pihak penjual. Penerima hanya akan menerima bahan makanan dan langsung mengecek jumlahnya dan mencatat pada buku atau formulir yang tersedia. Waktu pengiriman bahan makanan oleh pengirim disampaikan ke bagian pembayaran. 3. Daftar jenis dan jumlah bahan makanan output. Dalam penerimaan bahan makanan meliputi ketepatan jenis, jumlah, kualitas, serta ketetapan waktu penerimaan bahan makanan. Output dalam penerimaan bahan makanan adalah sebagai berikut. 1. Ketetapan jenis. Ketetapan jenis adalah jumlah jenis bahan makanan yang dipesan sama dengan yang diterima pada penerimaan bahan makanan. Apabila jenis yang diterima tidak sama, maka dapat dikaitkan tidak tepat. 2. Ketetapan jumlah. Ketetapan jumlah adalah jumlah bahan makanan yang dipesan sama dengan bahan makanan yang diterima pada saat itu. Apabila jumlahnya tidak sesuai, bisa dikatakan tidak tepat. Yang ketiga, ketepatan spesifikasi. Ketepatan spesifikasi adalah jumlah spesifikasi bahan makanan yang dipesan sama dengan yang diterima pada penerimaan bahan makanan. Apabila spesifikasi yang diterima tidak sama, maka dapat dikatakan tidak tepat. Yang keempat, ketepatan waktu. Penerimaan waktu adalah penerimaan bahan makanan yang dipesan sama dengan waktu pada saat penerimaan bahan makanan dapat dikatakan tidak tepat apabila penerima bahan makanan dilakukan melebihi batas waktu yang ditentukan. Yang selanjutnya, bahan makanan hewani. Bahan makanan hewani meliputi daging, telur, dan ikan. Bahan makanan hewani lebih rawan terhadap kerusakan mikrobiologis, fisik, dan kimia. Kerusakan mikrobiologis disebabkan oleh mikroba. Bahan makanan yang diterima disimpan beberapa macam perlakuan untuk mengurangi resiko kerusakannya. Sudah selesai, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.